Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati keindahan seperti pada saat ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyapa teman-teman dari Uruf Project dan izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Di sini teman-teman mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan segala sifat, ciri, dan karakteristiknya. Salah satu ciri manusia adalah diberikan hawa nafsu. Secara bahasa dapat dipahami bahwa hawa bermakna keinginan, sedangkan nafsu berarti jiwa. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hawa nafsu adalah keinginan jiwa untuk melakukan sesuatu sehingga menjadi dorongan yang baik maupun buruk. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan yang menyimpang dan kadang kerap mencuri akal sehat manusia. Dengan nafsu, manusia bisa terjerumus pada kemaksiatan. Nah, di sini itu hanya ada dua pilihan. Apakah kita menguasai nafsu atau justru sebaliknya, kita yang dikuasai oleh nafsu? Dua pilihan ini pula yang dapat menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan hakiki atau tidak. Nah, oleh karena itu, dalam agama Islam terkandung anjuran yang sangat kuat untuk mengendalikan nafsu. Nah, usaha mengendalikan nafsu ini bukanlah pekerjaan yang mudah atau bisa dikatakan juga salah satu pekerjaan yang sangat sulit. Kenapa? Karena karakter nafsu yang tidak tampak dan kerap kali membawa efek kenikmatan itu menjadikannya sebagai musuh paling sulit untuk diperangi. Nafsu juga itu menjadi musuh paling berat. Kenapa? Karena yang dihadapi merupakan diri sendiri. Nafsu itu sering menyelip ke dalam diri hamba yang lalai, lalu memunculkan perilaku tercela seperti ujub, pamer, iri, meremehkan orang lain, dusta, khianat, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana nih cara yang efektif yang bisa kita lakukan atau ikhtiarkan untuk mengendalikan nafsu tersebut? Di sini ketika teman-teman berpuasa, maka teman-teman akan menahan diri dari makan dan minum. Dengan tidak makan dan minum, maka hawa nafsu atau syahwat akan terkendali. Jika nafsu terkendali, maka sulit bagi setan untuk menggoda manusia, karena pintu utama bagi setan adalah hawa nafsu itu sendiri. Dengan terbatasnya godaan dari setan, maka di sini teman-teman akan lebih maksimal dalam beribadah. Nah, berkaitan dengan terkendalinya hawa nafsu saat berpuasa, salah satu faedah berpuasa adalah bisa mengangkat derajat manusia ke level yang lebih tinggi, atau bisa dikatakan setara dengan level malaikat, makhluk yang sepanjang hidupnya didedikasikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa demikian? Nah, inilah penjelasannya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat, manusia, dan hewan. Ketiganya itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki perbedaan. Malaikat diciptakan dan dianugerahi akal, tetapi tidak diberikan nafsu. Oleh karena itu,
malaikat makhluk yang paling taat. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, kemudian hewan. Allah menciptakan hewan dan dianugerahi nafsu, tapi tanpa akal. Oleh karenanya, hewan tidak diperintah untuk beribadah karena tidak bisa memahami tentang ajaran Islam, yaitu karena hewan tidak mempunyai akal. Nah, sementara manusia itu diciptakan Allah dengan dianugerahi kedua-duanya, dianugerahi akal dan dianugerahi nafsu. Oleh karena itu, manusia lebih mulia daripada hewan karena memiliki akal, dan tidak bisa lebih mulia daripada malaikat karena ada nafsu dalam dirinya. Disinilah peran ibadah puasa. Dengan puasa, seorang hamba mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga semua tindakannya selalu dituntun oleh akal yang jernih, bukan dikendalikan oleh nafsu. Nah, di sini melalui penjelasan Al-Ghazali tersebut, kita bisa memahami bahwa puasa memiliki peran penting dalam mengendalikan nafsu atau syahwat dalam diri manusia. Nafsu memang sudah fitrah manusia, tapi kita bisa diberikan kemampuan untuk mengendalikannya, yang diantaranya dengan berpuasa. Dengan begitu, kita bisa lebih dekat dengan Allah sebagaimana para malaikat yang hidupnya didedikasikan hanya untuk beribadah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya mutlak dari dalam diri saya pribadi, dan ketika ada sedikit kebenaran itu datangnya dari Allah yang dipantarkan melalui diri saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.